Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Fedra Putriandayani dari program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Bakteri Photobacterium fusarium terhadap organ cahaya cumi. Di sini akan menjelaskan mengenai 4 bagian, yaitu yang pertama, tinjauan pustaka. Di sini akan menjelaskan mengenai pengertian bakteri Photobacterium fusarium dan Cumi Loligodufaucelli. Kemudian yang kedua, ada metode penelitian. Di sini akan membahas mengenai metode penelitian apa yang saya gunakan pada saat menuliskan artikel ilmiah ini. Yang ketiga, pembahasan. Di sini akan menjelaskan tentang pembahasan dan hasil mengenai kandungan bakteri Photobacterium fusarium dan Cumi Loligodufaucelli dan mekanisme kerja Photobacterium fusarium pada tubuh Cumi Loligodufaucelli. Yang keempat, ada kesimpulan. Nah, yang pertama, ada tinjauan pustaka. Di sini kan seperti yang saya jelaskan tadi, akan menjelaskan mengenai bakteri Photobacterium fusarium dan Cumi Loligodufaucelli. Bakteri Photobacterium fusarium. Bakteri Photobacterium fusarium termasuk dalam bakteri bioluminescens yang dapat memancarkan cahaya hijau kebiruan karena reaksi kimia. Fenomena bioluminesensi ini pada organisme hidup diakibatkan oleh bakteri Photobacterium fusarium, dan hal ini telah ditemukan oleh penemuan J.A. Michaelis. Nah, bakteri Photobacterium fusarium atau genus Photobacterium fusarius ini banyak bersimbiosis pada organ cahaya dari binatang laut. Bakteri Photobacterium fusarium ini ada terpasang pada organ yang menempel pada bagian kantung tinta. Kemudian ada organ cahaya Cumi Loligodufaucelli. Nah, pada Cumi Loligodufaucelli ini itu salah satu cumi yang memancarkan cahaya untuk mempertahankan diri dengan adanya organ cahaya. Organ cahaya pada Cumi Loligodufaucelli ini menempel pada kantong tinta. Nah, posisinya itu mudah diketahui karena berwarna kontras. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar, ini tuh termasuk organ cahaya Cumi Loligodufaucelli. Nah, pada cumi ini akan bercahaya ketika ada reaksi kimia yang mengenai bakteri bioluminescens. Kemudian, organ cahaya yang terdapat pada permukaan kantong tinta ini itu mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan organ cahaya yang terbenam pada kantong tinta. Nah, dimaksudkan ini itu kan pada kantong tinta sendiri itu ada organ cahayanya. Nah, ini tuh organ cahayanya itu tidak sebesar yang mungkin kita kira gitu. Nah, tetapi pada dalam kantong tintanya ini itu dia itu memiliki ukuran lebih kecil lagi daripada kantong tintanya itu sendiri. Kemudian bakteri yang ditemukan dalam organ cahaya ini itu bakteri Photobacterium fusarium. Karena bakteri ini dapat bersimbiosis bersama Cumi Loligodufaucelli seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika reaksi kimia mengenai pada Cumi Loligodufaucelli, ini akan mengakibatkan Cumi Loligodufaucelli akan memancarkan cahayanya. Yang ke bagian kedua yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, ini metode apa yang saya gunakan pada saat penulisan artikel ilmiah ini. Metode penelitian itu melalui studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pemahaman terhadap buku, literatur, catatan, dan beserta berbagai laporan yang ingin dipecahkan. Data yang diperoleh dari studi kasus ini telah dilakukan dengan metode eksperimental laboratoris, yaitu penelitian eksperimental yang bertujuan meliti hubungan sebab akibat. Metode penelitian ini itu
dilakukan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif, yaitu perlu dilakukan analisis deskriptif. Di situ penelitian kualitatif ini itu dari konseptualitas, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Jadi penelitian kualitatif sendiri ini tuh kita itu melakukan analisis deskriptif, di mana kita menyelidiki dari yang pertama yaitu studi pustaka. Itu kita memahami dari buku, literatur, jadi kita mencari sumber dari hal-hal tersebut. Kemudian yaitu pembahasan. Di pembahasan ini kita akan mengetahui kandungan bakteri fotobakterium itu apa dan mekanisme kerja bakteri itu gimana sih dalam tubuh Cumulonimbus faucielli. Kandungan bakteri Photobacterium fosforeum. Nah, bakteri seperti yang kita ketahui tadi, bakteri Photobacterium fosforeum ini kan berada di dalam cumi jenis Lolicudus faucielli ya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di PowerPoint, di PPT, bakteri Photobacterium ini diisolasi dari cumi jenis Lolicudus faucielli. Bakteri ini dikultur pada medium padat, air suling dan NaOH secukupnya untuk mengatur pH 7,0. Kultur dilanjutkan pada 5 liter medium cair yang terdiri dari 1 liter air suling dan NaOH secukupnya untuk mengatur pH 7,0 tersebut. Nah, hal ini tuh tetap saja dilanjutkan dari kultur tadi. Nah, proses penumbuhan bakteri Photobacterium fosforeum ini dilakukan dengan pengukuran secara langsung, yaitu dengan metode spektrofotometri. Kemudian, Luciferaceae bakteri Photobacterium fosforeum atau biasa disingkat LBPP dimurnikan menggunakan kolom dietilaminoetil selulosa dan diregenerasi dengan larutan NaCl, kemudian dicuci dengan air suling dan disetimbangkan dengan larutan buffer fosfat dengan pH 7,0 dan konsentrasi 0,02 mili. Bakteri Photobacterium fosforeum ini, seperti yang tadi kita tahu, dia diisolasi dari cumi spesifik Indonesia, yaitu jenis Lolicudus faucielli, dengan penentuan isolat bakteri luminensi yang bersimbiosis pada organ cahaya cumi Lolicudus faucielli yang didasarkan pada morfologi koloni bakteri luminesensi yang ditumbuhkan pada nutrien agar. Reaksi bioluminesensi ini terjadi akibat LBPP atau yang memiliki kepanjangan Luciferaceae bakteri Photobacterium fosforeum yang mengikat substrat-substratnya yaitu FMNH2, O2, dan RCOH. Nah, enzim LBPP ini terdiri dari 2 subunit pertama dan subunit kedua yang memiliki substrat-substrat tertentu. Dengan adanya substrat-substrat ini akan memiliki panjang gelombang cahaya yang dipancarkan dari dalam tubuh cumi Lolicudus faucielli yang dengan memiliki panjang gelombang dengan interaksi LBPP dengan substrat 516 nanometer. Kemudian mekanisme kerja bakteri Photobacterium fosforeum. Nah, tadi Luciferaceae. Luciferaceae itu enzim heteropolimer yang mengkatalisis konversi energi kimia menjadi energi cahaya pada bakteri bioluminescent. Nah, dari ini itu kan pemurnian Luciferaceae dari Photobacterium fosforeum ini memiliki urutan asam amino yang identik dengan subunit alfa dan beta. Medan gaya empiris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mekanika molekuler atau seringkali disingkat dengan MM, di mana sudut dan panjang ikatan antar atom dibentuk oleh ikatan antar atom menurut sudut pandang dan panjang tertentu. Dengan mekanisme kerja bakteri Photobacterium fosforeum ini memiliki salah satu sensor yang disebut biosensor. Ini adalah alat yang mengandung materi biologi atau organisme hidup atau produk sel
yang memiliki kemampuan merespon terhadap zat kimia spesifik. Nah, respon inilah yang dihubungkan dengan sistem sensor dan dipantau melalui instrumen elektrik yang dapat dibaca. Bakteri Photobacterium phosphorus ini dapat menghasilkan cahaya bila tersedia ATP. Oleh karena itu, senyawa yang menghambat metabolisme, yang berarti itu juga menghambat pembentukan ATP, ini akan mereduksi kemampuan sel dan menurunkan kemampuan sel yang ada untuk menghasilkan cahaya. Dengan detektor cahaya yang dapat dibaca dengan intensitas cahaya yang dihasilkan, kemudian diterjemahkan ke dalam ke dalam tubuh Cumilo liquidifauceli atau tidak adanya senyawa racun metabolik tadi. Kemudian terakhir itu di sini kita akan bahas tentang kesimpulan. Ini merupakan kesimpulan dari artikel ini yang telah saya kerjakan. Kesimpulannya adalah berdasarkan kajian efek antibakteri, dapat disimpulkan bahwa aktivitas antibakteri ekstra kasar Photobacterium phosphorus dapat menghambat 4 jenis bakteri uji. Nah, dari hasil ini, hasil tes bakteri pendana simbiosis pada organ cahaya Leucophagocelis, spesies bakteri Photobacterium, bakteri yang berada di cumi-cumi bakteri yang ada pada cumi-cumi Leucophagocelis yang berpotensi sebagai agen antibakteri. Dan pada bakteri ini yang yaitu Photobacterium phosphorus akan mengakibatkan cahaya yang ada pada cumi Leucophagocelis jika terkena reaksi kimia atau pada kandungan ATP-nya. Sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata atau salah penuturan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.